больше определенные паузы. Dia tidak mondar-mandir di sekitar kandang untuk mengulur waktu. Dia langsung menyerang, menutup semua sudut dan mengalahkan lawannya sebelum mereka sempat masuk ke dalam pertarungan. И еще чувствует, что подплыл соперник Баталов, очень близок. Ini adalah Sulim Batalov, seorang prajurit pasukan khusus Chechnya yang sudah dilatih bertarung sebelum masuk ke dalam kandang. Dan ketika dia bertarung, itu tidak terlihat seperti olahraga, melainkan seperti operasi militer dengan satu tujuan: menguasai, menaklukkan, dan mengalahkan lawan. Sulim Batalov lahir di Chechnya, dan jika kamu tahu sesuatu tentang daerah itu, kamu pasti paham bahwa pria-pria yang berasal dari sana bukanlah orang biasa. Chechnya telah puluhan tahun membentuk prajurit dari anak-anaknya. Disiplin, ketangguhan, dan kemauan untuk mengatasi rasa sakit bukanlah pilihan. Itu memang syarat utama untuk bertahan hidup. Dan Sulim Batalov melakukan lebih dari sekedar bertahan hidup. Sebelum memasuki kandang, sebelum menandatangani kontrak dengan Absolute Championship Akhmat, Batalov berlatih sebagai anggota pasukan khusus Chechnya. Belajar bertarung di lingkungan di mana taruhannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kartu skor. Ketika seorang pria seperti itu beralih ke MMA profesional, dia membawa pola pikir yang benar-benar berbeda. Sebuah pola pikir yang berasal dari pengetahuan bahwa dia sudah pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat dari ini. Dan sejak pertama kali dia bertanding secara profesional, dunia MMA mulai menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pada tanggal 11 Oktober 2021, Sulim Batalov memulai debut profesionalnya di Tolstoy Yurt, Chechnya di kandangnya sendiri, di hadapan penonton yang datang untuk melihat setangguh apa jagoan mereka. Dan dia menjawab pertanyaan itu sebelum 1 menit pun berlalu. Двигаться легко должен. Ой-ой-ой. Спасёк, кстати говоря. Причем еще больше. Начало прям ударное. Стоит, действительно стоит. Wasit menghentikan pertarungan agar dokter ring memeriksa Boronciki. Dokter memutuskan bahwa Boronciki tidak bisa melanjutkan dengan aman, dan pertarungan secara resmi berakhir pada detik ke-50 setelah dimulai. Все, остановка. Kebanyakan petarung memanfaatkan pertarungan profesional pertama mereka untuk merasa nyaman, untuk bernapas, untuk mengetahui bagaimana rasanya kompetisi profesional. Batalov menggunakan pertarungan pertamanya untuk mengirimkan sebuah pesan. Kandang itu hanyalah misi lain, dan misi-misi akan selesai dengan cepat ketika Sulim Batalov terlibat. 2 bulan kemudian, pada hari Natal, di Grozny Sport Hall Colosseum, di jantung Chechnya, Batalov kembali bertarung. Lawan dia Asamatokov. Dia adalah lawan yang levelnya lebih tinggi, lebih tangguh, dan lebih berpengalaman. Dan bukan tipe petarung yang bisa dikalahkan dalam hitungan detik tanpa rencana. Так, ага, при этом уже чувствуется, потихонечку спортсмены находят. О, и вот, кстати, Ну и посмотрите, как сейчас здорово зависит. ощущение, что Сулим Баталов, он в данном случае для Begitu pertarungan dimulai, Batalov langsung mengambil kendali, memberikan tekanan terus-menerus ke depan dan menguasai tengah kandang. Dia menggunakan timing yang tepat dan kombinasi pukulan yang kuat untuk memaksa Tokov bertahan. Posisi yang tidak pernah benar-benar bisa dia lepaskan, sambil terus memberikan kerusakan sedikit demi sedikit sepanjang ronde pertama. Встречает его. ну да, будет несколько побольше. Сам уже. Ага, и вот сближается туда, куда Подсказывает, что нужно переводить. Сулим Баталов, да. Пришли к нам на комментаторскую позицию спортсмены. Dengan menutup ruang gerak Tokov di kandang dan menolak memberi kesempatan Tokov untuk memulihkan diri, Batalov mengubah pertarungan menjadi pertempuran yang tidak seimbang, di mana lawannya tidak punya ruang untuk bernapas ataupun melakukan serangan balik. Уже удар наносится не плечом. Автоматически соперник начинает плохо дышать. Так. О, О, есть попадание, попадание, хорошее, здорово. жесткое. Конец уже, конечно, Да. времени не хватит. А вот перевод, ущерб нанесенный. И если Баталов. да, но все-таки мы понимаем, что ущерб можно одним единственным ударом за весь раунд выполнить. Saat ronde kedua dimulai, tubuh Tokov sudah menyerap semua pukulan dari sebuah pertarungan. Dan ketika Batalov menemukan peluang jelas yang telah dia cari,
dia langsung memanfaatkannya tanpa ragu. Дают определенные паузы. Ой-ой-ой, жесткое попадание. Это жесточайший нокаут. Hanya 1 menit setelah ronde kedua dimulai, Batalov sudah menjatuhkan lawannya dengan cara yang paling menghancurkan. 2 pertarungan, 2 knockout. Dan divisi kelas berat ringan di Absolute Championship, Ahmad mulai memahami apa yang telah Chechnya kirimkan kepada mereka. Pada bulan Agustus 2022, sebuah pola sudah mulai terbentuk. Sulim Batalov tidak hanya bertarung, tetapi juga menghancurkan lawan-lawannya. Dan Vadim Rolich saat naik ke kandang di Absolute Championship Akhmatian Eagles 28 sedang bersiap menjadi orang terakhir yang mengetahui persis apa arti semua itu. Боксер, второй шусандаист. Это полутяжелый вес. Тем, которые не просто работают, а служат своему отечеству. Поэтому наша братская страна, семикратный чемпион мира по тайскому боксу. Вы видели? Batalov memulai pertarungan dengan tekanan tanpa henti ke depan, langsung berusaha menguasai tengah kandang dan mengatur tempo. Мощный у него. Вес не самый привычный. Блюдо, это, конечно, Да, это все вот оттуда. Batalov menjadi semakin matang. Dia bergerak dengan penuh tujuan, memotong sudut dengan tekap dan kombinasi pukulan yang dia lepaskan sangat kuat, akurat, dan cukup untuk membuat Rolich mundur sejak pertukaran pertama. Все бойцы объемы. Баталов. Tidak ada satupun momen di mana Rolich bisa memulihkan diri. Tidak ada satupun momen di mana dia menemukan ruang untuk bernapas atau memulihkan diri. Batalov benar-benar tanpa ampun. Tekanan tidak pernah berhenti, serangan terus berlanjut, dan akhirnya akumulasi dari semua itu menciptakan peluang yang mengakhiri pertarungan. очень И еще чувствует, что поплыл соперник Баталов. Очень близок к нокауту. Да, все завершилось. Там Batalov melepaskan kombinasi pukulan yang memaksa wasit untuk turun tangan pada menit ketiga ronde pertama. KO teknis. 3 pertarungan, 3 kemenangan KO, dan 3 lawan pulang dengan pelajaran menyakitkan yang sama. Sulim Batalov tak terkalahkan, tak terhentikan, dan tak ada yang mampu melawannya di ronde pertama. Itu adalah ACA 161, dan sebuah nama baru muncul di sisi lain kandang, Abdul Hamid Dabliatov. Hasilnya persis seperti yang menjadi ciri khas Batalov, dan persis seperti yang seharusnya sudah diduga oleh siapapun yang memperhatikan. Внимательно наблюдал, как Шамиля... Ух ты! Даже нет времени вставить фразу. Зарубается! И ничего себе! Вот это размер! Batalov langsung menunjukkan dominasinya, mendaratkan serangkaian pukulan kuat yang membuat lawannya terjatuh ke kanvas sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Вперед, Хамид Давлятов. Он вообще делает все быстро и на кулаках. Здорово ему ботал своего оппонента. Какая скорость для Леона, а? Лоу-кик. Dabliatov nyaris lolos pada percobaan pertama. Tapi begitu Batalov menjatuhkannya untuk kedua kalinya, dia memastikan Dabliatov tidak bangkit lagi. Парни не экономят абсолютно. Ни грамма энергии. Кик по защите. И правый прямой, слева попадает. И сейчас будет забивать Сулим Батал соперника Хаммерфист сверху. Темп просто высочайший. Все! Batalov langsung mengikutinya ke bawah dan melancarkan ground and pound, memaksa wasit untuk menghentikan pertandingan ketika baru berjalan 56 detik di ronde pertama. 6 kemenangan, 6 diantaranya melalui knockout. Dan angka yang berbicara segalanya. 6 dari 10 kemenangan dalam karirnya hingga saat itu terjadi di ronde pertama. Batalov tidak hanya mengakhiri pertarungan, tetapi juga mengumpulkan kemenangan knockout di ronde pertama seperti petarung lain mengumpulkan kemenangan melalui keputusan juri. Prajurit pasukan khusus Chechnya itu telah menemukan aremanya, dan para lawannya kehabisan ronde. 8 Desember 2023, UFA Arena. Dan kali ini, lawannya membawa bendera yang berbeda. Wildemar Megeva Souza Santos berasal dari Brazil, sebuah negara yang telah menghasilkan lebih banyak petarung elit seni bela diri campuran per kilometer persegi dibandingkan hampir semua tempat lain di dunia. Dan Santos membawa rekam jejak itu bersamanya ke dalam kandang, tapi itu tidak berpengaruh. Значит, что могут начинать, и он засиживаться в обороне точно не будет. Прессинговать и навязать работу первым. Нутривается.
Левшо, Вильдемар на долгой ли. Еще один удар. Пойдет вперед. Здорово обманул. Хорошо поддавливает. Batalov menghajar Negeva dengan cara yang sama seperti ia menghajar semua lawan sebelumnya. Di pertengahan ronde pertama, Batalov melepaskan hujan pukulan yang memaksa wasit untuk turun tangan dan melindungi Santos dari cedera lebih lanjut. И вот так, и справа, и слева. Вкладывается на все. Вильдемара, Соузе. Itu adalah knockout yang menghancurkan. Hanya dalam waktu 3 menit ronde pertama sudah dinyatakan knockout. Rekor pun membaik. Gaya bertarungnya tetap sama. Dan dengan setiap pertarungan, rumor di divisi kelas berat ringan Absolute Championship Ahmad semakin kuat. Apakah ada seseorang yang bisa menghentikan Sulim Batalov? Lalu datanglah pertarungan yang mengungkapkan sesuatu yang berbeda tentang Sulim Batalov. Bukan kekuatannya, bukan tekanannya, atau kemampuannya untuk mengakhiri pertarungan. Sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Pada tanggal 28 Juni 2024, Oleg Olenichev naik ke dalam kandang dengan rekor 17 kemenangan dan 10 kekalahan. Seorang petarung yang benar-benar berpengalaman dengan rekam jejak karir profesional yang panjang. Tipe lawan seperti inilah yang bisa menguji hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan murni saja. Много, не то чтобы это был такой тактический грамотный бой. Здесь сильно работает Олег. И попал там один раз. Баталов, и обратите внимание, постоянно взгляд его обращен на Мурада Бичуева. Он вот пока держится, пока все в порядке. И сам идет. Подсаживается Сулим Баталов, а будет ли здесь перевод? Selama 3 ronde, Batalov berhasil mengendalikan перtarungan lawan Olenichev yang lebih berpengalaman. Namun, apa yang terjadi menjelang akhir pertarunganlah yang menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya Sulim Batalov. Ух ты, ничего себе, какие скорости Баталов. Выходят спортсмены из этой борьбы. Постарался его провести, но не получилось. Dengan Olenichev yang terluka dan mulai kehabisan tenaga, menurut laporan, tim sudut Batalov memberitahunya untuk berhenti memukul kepala Olenichev. Dan Batalov mengikuti saran tersebut, memilih untuk tidak mengakhiri lawannya dengan pukulan ke kepala lagi sebagai bentuk sportivitas dan rasa hormat. Полминуты. Ой-ой-ой. Жесткие удары. И не так много остается, и просто сейчас, да, не довершает начатое Сулим Баталов. Еще один удар. Здесь для галочки доводит. Да, время еще есть, но парни уже не дерутся. Вот это финиш, браво! Браво, Сулим! И браво, Олег! Dalam perhitungan brutal pertarungan profesional, di mana uang tambahan didapat dari knockout dan aksi spektakuler, Batalov memilih sportivitas daripada tontonan. ACA-MMA. Kemudian menyoroti hal itu sebagai momen kemanusiaan dalam olahraga yang keras. Karena ketika seorang pria yang terlatih di pasukan khusus, terbiasa dengan tekanan, mampu mengakhiri pertarungan dalam waktu kurang dari 1 menit, memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan, itu bukanlah kelemahan. Itu adalah karakter. Pukulan-pukulannya, pertarungan jarak dekatnya, kerjanya di dalam kandang, semuanya sudah cukup untuk mendominasi dan unggul telak di kartu skor para juri. Dan Batalov menang lewat keputusan mutlak dan mempertahankan rekor tak terkalahkannya. 28 Februari 2025. Istana Senam Irina Viner-Usner-Usmanova di Moskow, Rusia. Salah satu arena paling elegan dalam olahraga Rusia. Dan Sulim Batalov hampir saja membuatnya sama sekali tidak elegan. Caio Bittencourt masuk ke dalam kandang sebagai lawan. Tetapi, Batalov masuk sebagai favorit utama dengan odds minus 705. Angka-angka itu sudah mengatakan segalanya, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Dan yang terjadi selanjutnya adalah 1 menit 3 detik kehancuran total. Low kick me. Sejak detik pertama, Batalov maju dengan tekanan tanpa ampun yang menjadi ciri khasnya. Dan timing yang presisi yang telah ia sempurnakan di semua pertarungan sebelumnya benar-benar terlihat jelas. Batalov menyadari bahwa Bittencourt sedang terluka dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan cara yang paling brutal. Ой-ой-ой. Хорошее попадание справа. И здесь еще серия на коротке. Полетели колени.
Ничего себе, как выставил там Бетенкор. Включился Сулим Баталов. И все это надо останавливать. Да как же стоит Кайо! Да, очень много ударов в голову. Все. Всё. Да. Здоровье превыше всего. Просто сумасшедшая серия в голову от Ой-ой-ой. Сулима Баталова. Да, и... Selama momen-momen sebelum pertukaran terakhir, Bitenkor tampak beberapa kali KO sebelum wasit bisa turun tangan secara fisik. KO teknis, hanya 1 menit di ronde pertama. Ini adalah Sulim Batalov, seorang pria yang ditempa di pasukan khusus, diciptakan untuk perang, mampu mengalahkan petarung profesional dalam waktu kurang dari 1 menit. Beberapa knockout begitu menghancurkan hingga mendapatkan bonus, dan yang satu ini benar-benar layak setiap rupiahnya. Pada tanggal 9 Januari 2026, Asilchan Fakitsanuli masuk ke dalam kandang sebagai orang terakhir yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah Sulim Batalov. Dan seperti semua lawan sebelumnya, dia juga tidak punya jawaban untuk itu. Это с Григорием Тавасян. Ну опять, тот бой был. Зрелище и очень опасно по-прежнему атакует. Ударом правый прямой, очень-очень опасный у него. И вот здесь, справа направо, слева налево. Sejak awal pertarungan, Batalov menggunakan tekanan ke depan yang telah menjadi ciri khasnya di setiap pertarungan sepanjang karir profesionalnya. Meskipun dia mengendalikan pertarungan, Fakitsanuli berhasil melancarkan beberapa serangan balik yang berarti di awal pertarungan. Пробивает справа снизу, Сулима Баталову, он пробивается. Как будто против Сулима рубиться невозможно. Не рубиться, вернее. Очень плотно. Борьба в целом тоже вот. Я, наверное, выделил именно ударную технику. Меня лично это очень восхищает. Вот сейчас опять... Hanya 2 menit setelah ronde pertama dimulai, Batalov menciptakan momen paling menonjol dalam karir profesionalnya yang membuat wasit menghentikan pertarungan. Возможно, с такими габаритами переквалифицироваться. Batalov memancarkan rangkaian uppercut yang tepat, diikuti dengan pukulan terakhir yang membuat lawannya terjatuh dengan wajah menempel di kanvas. Atas penampilan dominannya dan knockout yang spektakuler, Batalov menerima bonus sebesar $20.000 untuk penampilan terbaik malam itu. $20.000. Knockout tersebut telah disebut oleh berbagai sumber sebagai kandidat knockout terbaik tahun 2026 versi CMMA. Dan sebuah rekor yang kini menceritakan kisah lengkap tentang seorang pria yang telah sampai ke CMM, ke level profesional, dari pegunungan Chechnya, melewati pelatihan pasukan khusus, hingga ke sebuah sangkar di mana 10 lawan telah mencoba menghentikannya. Namun tidak satu pun dari mereka yang benar-benar berhasil. Dari pegunungan Chechnya, hingga ke panggung paling gemerlap di AGA MMA. Sulim Batalov telah menghabiskan seluruh karir profesionalnya membuktikan hal yang sama berulang kali dengan cara paling langsung yang dimiliki seorang petarung. Dia memang berbeda dari yang lain, dan kamu akan merasakannya sebelum ronde pertama berakhir.